Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Kebahagiaan bagi kita bila malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Pramila saestu kula dongaaken mugi-mugi sedanten kemawon tetap sehat walafiat, lancar rezekinya, tambah sakinah keluarganya, yang jomblo-jomblo cepat dapat jodoh, yang sudah nikah ojo amin sih, yang sudah nikah semoga keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, karena malam hari ini istimewa sekali, kita akan dibersamai oleh Syekh Husain Jabir. Kami kemarin roadshow juga di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekarang kami di sini. Insya Allah setelah dari sini nanti ke Solo dan seterusnya. Maka kita harap semua yang hadir untuk menyimak sungguh-sungguh. Dan tema kita kali ini adalah tentang meraih cahaya Al-Quran. Angkat tangan dulu yang cinta dengan Al-Quran, angkat tangan. Sing ra tresno mulih wae. Semua cinta, semua cinta. Takbir, Allahu Akbar. Banyak yang mencoba mulai melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama, betul? Bahkan menuntut pembubaran MUI, betul? Ini perlu kita yang insya Allah bukan Al-Quran butuh kita, tapi kita yang butuh Al-Quran, kita yang butuh ulama. Maka kita akan membela semampu kita, dan nanti di akhirat justru kita yang bersyukur karena telah membela Al-Quran. Karena apa? Al-Quran akan menjadi syafaat, jadi penolong kita semua atas izin Allah. Sekali lagi angkat tangan yang cinta Al-Quran karena Allah, angkat tangan yang tinggi. Takbir, Allahu Akbar. Kita akan undang ke depan Syekh Husain Jabir, adiknya almarhum Syekh Ali Jabir, yang insya Allah akan menerangkan tentang kiat meraih cahaya Al-Quran, yang insya Allah nanti kalau sudah waktunya Isya kita akan dengarkan azan Isya, tapi kita tidak sholat dulu, kita akan teruskan kajian sampai selesai, baru kemudian sholat berjamaah Isya bersama-sama. Siap? Siap? Sekali lagi takbir, Allahu Akbar. Ya, sekarang kita akan berikan waktu sepenuhnya untuk Syekh Husain Jabir. Alhamdulillah beliau bisa berbahasa Indonesia, yang insya Allah nanti tidak kesulitan Bapak Ibu untuk menangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Mohon dengan sungguh-sungguh disimak. Insya Allah beliau akan menyampaikan kiat atau cara mudah meraih cahaya Al-Quran. Syekh, tafadhal mashkuran. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة مسجد الحسبي رحمكم الله، أنا مسرور جدا أن التقيت بكم في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك، ورأيت هذه الوجوه الطيبة التي أتت من كل صوب ترجو رحمة الله، اختارت بيت الله لتتعلم دين الله. Lanjut bahasa Arab. Lihat kalian bingung, ini bahasa apa ini? Gimana? Bahasa Arab, lanjut. Bu, Ibu, bahasa Arab. Bahasa Inggris. Baik. Padahal kalian sudah bisa dan pintar bahasa Arab. Quran yang kalian baca bahasa apa? Zikir yang kalian baca bahasa apa? Berarti bisa bahasa Arab. Baik. Kalau bahasa Inggris, saya sendiri belum bisa. Jadi sama-sama, karena saya tadi khawatir sampai naik lagi. Ini mau sampai mana ini? Sudah langit. Kayak ini karena kita sudah sampai di atas, melihat awan di bawah kita. Berarti kita sudah lewat langit pertama kayak ini. Tadi saya nanya, Ustaz, gimana di sini? Bahasanya apa? Ya, takut itu je. Bahasa kampung, jadi apapun yang saya bicarakan mungkin mereka belum bisa faham saya bahasa Jakarta ya. Kata Ustaz, insyaAllah bisa faham semuanya. Karena itu kita malam ini insyaAllah tidak pakai bahasa Arab dan tidak pakai bahasa Inggris. InsyaAllah sama-sama kita pakai bahasa tidak, bahasa hati. Bahasa hati. Karena ibadah paling utama, amalan paling agung, hati yang selamat. Hati ini yang bawa kita ke surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'irul amal, wa idza fasadat fasada sa'irul amal, ala wa hiyal qalb." Kata Rasulullah sallam, kalau kita punya hati yang baik, yang lain semuanya ikut baik. Tapi kalau hatinya buruk, semuanya ikut buruk. Biar anda bisa mendapat surga Allah, bisa masuk surga Allah, tidak mungkin kecuali punya hati yang baik. Yauma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم. Nanti di hari kiamat tidak ada yang bermanfaat kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat.
Hati yang selamat tambat niat kita. Tambat niat kita. Karena itu usaha paling besar itu niat. Innamal a'malu, artinya apa? Artinya kalau anda punya niat baik akan dapat pahala yang sempurna. Ini baru niat baik. Dan begitu anda bisa laksanakan amalan yang baik, pahalanya lebih besar lagi. Contohnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilma fahuwa yunfiquhu fi sabilillah. Allah berikan anugerahnya pada hambanya ilmu dan harta. Hamba itu orang baik, habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Ada orang miskin, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Dia melihat orang itu suka amalannya. Dia ucapkan dalam hatinya, ya Allah, kalau engkau berikan ilmu dan harta seperti si fulan ini, akan saya ikuti amalannya, akan saya habiskan ilmu dan harta saya di jalanmu ya Allah. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa, pahalanya sama-sama. Pahalanya sama-sama, padahal miskin tidak punya apa-apa, padahal belum punya ilmu, belum punya harta, tapi punya apa? Niat yang baik. Itu yang kita mau bahas malam yang penuh berkah ini. Mau bahas niat kita yang baik. Senang sekali tadi semuanya cinta Quran, cinta Quran. Betul? Pertanyaan saya, cinta uang atau tidak? Cinta duit atau tidak? Jujur. Jujur. Cinta duit atau tidak? Bukan cuma cinta, tapi siap mati untuk duit. Siap mati. Siap kita kurbankan semuanya demi uang itu, demi duit itu, demi harta itu. Itu pemahaman yang harus kita berubah. Contohnya, kalau saya ajak bapak ibu yang di sini, nanti saya mau kasih setiap orang yang datang ke rumah saya jam 3 subuh, jam 3 subuh, setiap orang datang jam 3 subuh. Kalau 3 lewat 1 minit tidak akan kasih. Setiap orang datang jam 3, saya kasih 100 juta. Datang atau tidak? Datang atau tidak? Kira-kira jam berapa antum depan rumah saya? Kenapa mau? Karena dalam fikiran kita, dalam hati kita, bunuh yakin sangat bermanfaat bagi saya 100 juta. Siap tinggalkan kasur saya, istirahat saya, kota saya, kampung saya demi 100 juta, karena yakin itu sangat bermanfaat bagi saya. Karena yakinan kita ini semuanya kita sudah pakai
tapi untuk urusan dunia. Iman kita untuk urusan dunia. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam sampai langit pertama. Allah turun setiap malam sampai langit pertama. Di waktu malam yang terakhir sebelum salat subuh 2 jam, Allah turun dan tawarkan kepada hamba-hambanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di hadis yang qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min da'in fa astajib lah. Ada yang lagi doa, aku terima doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Ada yang lagi istighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sahibi hajatin fa aqdiha lah. Ada yang punya hajat, aku selesaikan hajatnya. Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Dia datang duluan tawarkan untuk hajat kita, untuk kebutuhan kita. Itu setiap malam. Begitu Allah panggil, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Jawaban hamba Allah apa? Jawaban kita apa? Apa jawaban kita? Padahal kita butuh rahmat Allah, kita butuh rizki yang dari Allah, kita harap surga Allah, kita mau Allah ijabah doa banyak hajat-hajat kita. Dan begitu Allah tawarkan, malah kita tidak hadir. Innamal a'malu binniyat, artinya apa? Bagaimana ada orang mukmin, ada orang mukmin selalu ingat Allah, harapannya rahmat Allah. Sebelum dia tidur malamnya, dia ambil air wudu dulu. Begitu dia wudu, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, begitu mau tidur baca doa tidur, dan dia sudah siapkan niat yang baik, mau bangun nanti malam tahajud dan mau bangun salat subuh. Itu orang mukmin yang sudah siapkan niat yang baik. Beda dengan orang yang lain. Orang yang lain begitu tidur tidak ambil wudu, lupa zikir niat, dan begitu dia mau tidur sengaja tidak mau bangun salat subuh. Salat subuh masjid ini kosong atau ramai? 3 saf. Terus ini orang muncul dari mana ini? Contohnya, saya pernah masuk masjid, isi acara kultum subuh. Kultum subuh di bulan Ramadan. Di KM masjid, alhamdulillah Syekh, masjid kita ma'mur, betul, masjidnya full seperti ini. Saya jawab, yakin itu jamaah masjid? Ya, coba lihat.
Pertanyaan saya, yakin itu jamaah masjid? Ya. Maksud Syekh apa? Nanti saya kasih jawabannya. Berapa bulan kemudian saya ada tugas kajian subuh di masjid yang sama. Setelah bulan Ramadan, masuk masjid, mana jamaahnya? Gak ada. Mana orangnya? Gak ada. Masuk ke masjid sebelum azan, baru yang ada muazzinnya aja. Begitu sampai iqamah setengah saf. Setelah salat baru 2 saf. Saya bilang di KM, mana jemaah yang kemarin? Mana jemaah yang kemarin? Apa yang terjadi? Yang kemarin, kalau ingat bulan Ramadan, sebelum beliau tidur itu, orangnya tidur, Ummi, Abi, bangunin ya sahur. Bangunin sahur. Jangan lupa ya sahur. Mereka bangunin sahur. Tapi kalau mereka telat atau lupa, bagaimana dia marahkan? Oh, ini kenapa tidak bangun? Bagaimana saya bisa puasa sekarang? Oh, orang yang sama setelah bulan Ramadan, begitu ibunya datang bangunin salat subuh, ini yang kemarin minta bangunin, kok sekarang? Ternyata mereka bangun untuk sahur, bukan untuk salat. Padahal puasa itu rukun agama dan salat itu lebih utama. Itu yang artinya niat. Apakah sudah ada niat yang baik atau tidak? Kita mau bahas Quran, karena suara kalian kencang sekali. Quran, ya cinta, cinta. Kita lihat buktinya gimana. Kita azan dulu. Izin saya mau azan di sini boleh? Karena kalau orang yang azan, semua yang dengar azannya jadi saksi di hari kiamat. Kalau memang saya sudah sampai langit, jadi saya ingin malaikat mendengar suara saya. Ya. Jadi kita azan dulu, baru kita lanjut. InsyaAllah baru habis selesai kita baru salat insyaallah ya. Taib. Kita bahas Quran. Bapak Ibu yang hafal 30 juz, angkat tangannya. Yang hafal 30 juz, angkat tangannya. Maaf, salah. Yang hafal juz 30, angkat tangannya. Yang hafal juz 30, angkat tangannya. Ini ibu gak dengar saya. Ibu yang hafal juz 30, angkat tangannya. Ini masih hidup atau sudah mati ini? Taib. Yang hafal tribal qul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang sudah hafal angkat tangannya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, hafalan tribal qul inna a'tainakal kautsar wal 'asri
Sudah berapa lama? 1 tahun ada? 2, 3, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Oh Syekh, dulu sebelum merdeka, dulu sebelum Indonesia merdeka 70 tahun lalu. Pertanyaan saya, maaf Bapak Ibu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak lancarkan bacaan, tidak belajar yang anda hafal itu artinya apa? Surat-surat yang pendek ini, apakah kita pernah belajar artinya apa? Hikmahnya apa? Belajarannya apa? Itu yang harus berubah. Bukan harus bagi kita hafal juz 30 juz. Tapi jujur, apakah Bapak Ibu di sini pernah niat akan hafal 30 juz atau tidak? Jujur. Atau terasa sudah cukup yang saya sudah hafal? Sudah cukup bagi saya berapa surat? Itu yang kita mau bahas. Padahal niat itu gratis. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau Bapak Ibu hafal setiap hari cuma 1 ayat, 10 tahun ke depan sudah 30 juz. Tapi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, masalahnya di sini mau atau belum mau. Allah sudah janji yang selalu siapkan niat yang baik. Yang pertama, Allah berikan pahala yang sempurna. Yang kedua, Allah berikan kemudahan dalam amalan yang baik. Itu yang kita mau bahas. Selalu orang mukmin siapkan niat yang baik. Bisa amal, tidak bisa amal bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah. Wajib bagi kita sebagai orang mukmin selalu siapkan niat yang baik dalam segala urusan, urusan dunia atau urusan akhirat. Selalu siapkan niat yang baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lihat hati kalian. Selalu Allah melihat hati kalian. Isinya apa? Suka apa? Cintai mana? Sudah mau melaksanakan apa? Itu yang Allah mau, itu yang Allah lihat. Kira-kira begitu Allah pas lihat hati kita, isinya apa? Isinya apa? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan. Al-Quran bawa untuk temannya. Al-Quran berkah bagi orang yang selalu baca. Begitu Bapak Ibu baca Al-Quran, langsung malaikah temenin. Rumah yang ada di dalamnya Al-Quran ma'mur dengan malaikah. Rumah yang ada dalamnya Al-Quran rumah yang berkah. Rumah yang ada dalamnya Al-Quran, syaitan tidak bisa ganggu Ahlul Bait. Kalau ibu bapa di sini banyak belum jadi guru ngajar Quran, tapi mudah bagi kalian menjadi manusia paling baik dunia akhirat, manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, paling baik antara kalian. Siapa ya Rasulullah? Yang belajar dan mengajar Al-Quran.
Kalau kita belum bisa jadi orang yang najar Al-Quran, tapi bisa jadi orang yang belajar Quran. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Belajar Quran. Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya. Tolong dengar hadis ini. Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya. Kata Rasulullah, inna lillahi ahlina minan nas. Kaget sahabat. Kata Rasulullah, Allah punya keluarga dari manusia. Allah, Tuhan kita punya keluarga dari manusia. Kata Rasulullah, ya, ahlul Quran, ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Kalau kita menjadi keluarga orang pejabat, keluarga gubernur, keluarga presiden, keluarga raja, semua urusan kita lancar. Bagaimana kalau kita menjadi keluarga Allah yang memiliki segala-galanya? Umur kita, rezeki kita, keluarga kita, turunan kita, hidupan kita, akhirat kita, surga kita, semuanya milik Allah. Kira-kira bagaimana kalau kita menjadi keluarganya yang khusus? Lancar dunia akhirat, beres dunia akhirat, selamat dunia akhirat, nikmat dunia akhirat. Saking mulianya ahlul Quran itu, coba bayangkan. Saking mulianya ahlul Quran, Allah mengangkat martabat mereka sampai menjadi keluarganya. Dan orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, jelas hurufnya, itu martabatnya tidak boleh sama manusia lagi, bersama malaikat. Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, martabatnya bersama malaikat, tidak sama manusia lagi. Saking mulia. Tapi ada pertanyaan muncul, Syekh, kita di sini di Indonesia belum bisa huruf Arab, belum bisa jelaskan huruf Arab, agak susah, agak sulit bagi kita. Kan ada berapa huruf dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti ain, a, ha, sa, gha, da. Gak ada dalam bahasa Indonesia. Susah bagi kita. Gimana Syekh kita belajar Quran ini? Di sini ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masih malas-malas belajar Quran, ya, Bapak Ibu yang masih malas-malas belajar Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. Orang yang sulit baginya baca Al-Quran, masih bata-bata hurufnya belum jelas, kata Rasulullah, pahalanya 2 kali. Pahalanya berapa? Pahalanya berapa? 2 kali. Yang pertama, pahala bacaan, setiap satu huruf 10 kebaikan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Alhamdu 5 huruf 50 kebaikan. Ini baru satu kata alhamdu. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surat? Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana kalau kita baca setiap hari 1 juz? Kira-kira pahalanya seperti apa? Yang pertama kata Rasulullah, pahala bacaan setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, pahala
karena kasihan capek dalam bacaannya. Sampai berasaan kita dapat pahala ni ya. Berasaan kita dapat pahala ni ya. Yang lebih indah lagi, datang ibu, ayo bu belajar Quran ya. Ya. Ayo bu baca. Alhamdu. La bu, bukan. Alhamdu ha. Ya. Alhamdu ha. La bu. Ha. Keluarkan ha. Ya. Ha. La. Tidak ibu. Alhamdu. Ha. Ya. Ha. Yang indah di sini apa? Setiap ibu ikut saya. Ha. Berapa kali? 10 kali ulang. Belum jelas lagi, masih salah. Setiap satu huruf tetap 10 kebaikan. Sampai salah kita dalam bacaan Al-Quran, belum jelas huruf ni ya, tetap dapat pahala yang sempurna. Belas karena kasihan setelah belajar sama Syekh Hussein, sakit tenggorokannya, ada pahalanya lagi. Tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Yang rugi yang tidak baca, itu yang rugi. Kalau masih malas-malas baca Al-Quran, minimal selalu dengar Al-Quran, selalu ada suara Al-Quran di dalam rumahnya, di HP-nya, di tokonya, dalam perjalanannya, selalu ada suara Al-Quran. Kalau kita cuma mendengar Al-Quran, apa yang kita dapat? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Anda akan dapat rahmat Allah. Kalau baru dengar Al-Quran aja, baru mendengar Al-Quran dapat rahmat Allah. Begitu anda lebih semangat lagi baca, setiap satu huruf 10 kebaikan. Anda lebih semangat lagi belajar, pahalanya lebih besar lagi. Anda lebih semangat lagi tadabburi Al-Quran, pahalanya lebih besar lagi. Anda lebih semangat lagi sambil amal isi Al-Quran, pahalanya sempurna. Dipanggil si fulan keluarga Allah. Dipanggil si fulan ini keluarga Allah. Di sini keluarga Allah, ahlul Quran, bukan harus anda hafal 30 juz, bukan wajib bagimu hafal 30 juz baru dipanggil ahlul Quran keluarga Allah, bukan. Ahlul Quran keluarga Allah yang selalu bersama Al-Quran, itu keluarga Allah. Setiap hari baca Quran, setiap hari dengar Quran, suka pengajian Quran. Kalau ada anak kecil, oh ini si fulan ini, anak ini si fulan hafal juz 30, ya Allah saya suka ini, kasih bermain, kasih 2000, saking saya suka Quran yang dia megang, yang dia hafal, saya suka. Ada acara Quran saya datang, saya ikut. Ada wakaf Quran saya ikut. Ada pesantren Quran saya ikut. Orang yang selalu bersama Al-Quran, itu ahlul Quran. Belajar Quran itu ahlul Quran. Ibu bapa cuman hafal berapa surat, cuman hafalannya berapa surat. Begitu anda salat, tidak boleh lagi
Kalau mau panggil ahlul Quran, tidak boleh lagi qulhu terus, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi qulhu terus. Mulai dari hari ini, dari malam ini, anda hafal berapa surat? Setiap satu rakaat baca semuanya. Setiap satu rakaat baca semuanya. Rakaat yang kedua ulang lagi semuanya. Besoknya anda akan terasa nikmat sekali ternyata Al-Quran itu. Indah sekali kalau kita lama bersama Al-Quran. Cukup berkah belajaran Al-Quran, termasuk manusia paling baik. Manusia paling baik dunia akhirat. Manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Yang indah, biar tetap semangat belajar Al-Quran, dan usahakan anda punya suara yang indah dalam bacaan Al-Quran. Karena ini perintah Rasulullah, hassinul Quran bi aswatikum. Usahakan anda punya suara yang indah dalam belajaran, dalam bacaan Al-Quran. Itu sangat mudah, jangan terasa susah. Itu sangat mudah. Masalahnya belajar dulu, latihan dulu. Beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, cuman berapa huruf, mungkin 10 huruf aja. Yang lain sama, huruf yang lain semuanya sama, bedanya cuman mungkin 10 huruf. Kalau fokus setiap satu hari satu huruf, 10 hari udah selesai, udah lancar. Udah lancar. Masalahnya, apakah ada Al-Quran dalam hatimu atau belum? Apakah berikan kepada Al-Quran waktu yang hormat, atau nanti kalau ada waktu akan saya baca Quran? Beda jauh. Beda jauh. Usahakan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Ini kalamullah. Ini kalamullah. Saking mulianya Al-Quran, dia kalamullah. Tugas orang yang turunkan Al-Quran Jibril alaihi salam, ketua malaika. Ketua malaika yang menurunkan Al-Quran atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling baik bawa Al-Quran. Dan begitu setiap orang bersama Al-Quran menjadi mulia dunia akhirat. Kita belajar sebentar, biar kalian tahu dan yakin. Mudah sekali belajaran Al-Quran itu, mudah sekali hafal Al-Quran itu. Cuman niat dulu. Innamal a'malu, niat dulu. Niat dulu. Ya Allah, saya mau, belum bisa. Ya Allah, saya lagi usahakan, sering lupa. Ya Allah, selalu ada godaan syaitan, selalu ada godaan hawa nafsu. Ya Allah, saya mau. Ya Allah, bantu saya. Ini doa jam 3 malam. Allah turun, tawarkan. Anda punya hajat, aku kasih. Anda punya doa, aku terima. Itu curhat. Curhat kepada Allah. Kalau antum jujur mau. Kalau antum jujur cinta Al-Quran seperti tadi. Kita berikan sembatan cuma 2 minit. Latihan baca Al-Quran 2 minit. Saya baca, setelah itu antum baca. Kaidah dalam belajaran Quran apa? Dengar baik-baik baru ikut. Dengar dulu. Dengar baik-baik baru ikut. Yang kedua, begitu anda baca, baca yang barusan dengar. Jangan baca yang lama. Jelas? Dengar baik-baik baru ikut. Yang kedua, baca yang barusan dengar. Artinya apa? Artinya kalau saya misal saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau antum dengar baik-baik, begitu baca, baca yang barusan dengar. Jangan begitu saya minta kalian baca, baca Alhamdulillahi. Saya tidak baca ini. Jelas? Itu artinya begitu anda baca, baca yang barusan dengar. Jangan baca dari rakaman lama yang sudah simpan di sini. Fokus dengar baru ikut. Baik. Kita baca cuma berapa ayat surah Ad-Duha. Yang sering di sini baca surah Ad-Duha apa? Qari. Baik. Saya baca, kalian dengar baru ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. 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 والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. Bisa atau tidak bisa? Baru 2 menit bisa. Bagaimana kalau 1 jam setiap hari, kira-kira seperti apa? Masalahnya bisa, sangat bisa. Mudah, sangat mudah. Tapi niat dulu. Niat dulu. Banyak qari di Indonesia belum punya guru, cuma setel Quran, setel kasetnya ikut dapat. Buktinya
banyak saudara kita tunanetra, tak punya mata tapi hafal Quran, bacaannya indah. Kok bisa? Anak kalian yang kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang ikut acara almarhum Hafiz Indonesia RCTI, anak kalian hafal 30 juz. Masih kecil tapi hafal 30 juz. Berarti masalah bisa, sangat bisa. Pertanyaannya, mau atau belum? Kalau anda ingin panjang umur, anda ingin lancar urusan, anda ingin berkah hidupan, anda ingin keluarga yang berkah, anda ingin anaknya salih salihah, hafiz hafizah, anda ingin selamat dunia akhirat, anda ingin nikmat dunia akhirat, anda ingin dapat yang terbaik dunia akhirat, jalur singkatnya Al-Quran. Baik sekali, enak sekali, senang sekali kalau kita punya anak. Rata-rata di Indonesia anaknya semuanya dalam pesantren, betul? Bagus, enak. Apakah bapak ibu bahagia kalau anaknya hafal juz 30? Senang atau tidak? Kalau anak ini hafal 30 juz, gimana perasaan orang tuanya? Tapi hal itu dulu. Sekarang orang tuanya ikut. Orang tuanya ikut. Datang habis acara, bapak ibu bawa anaknya, Syekh doain anak saya hafiz hafizah. Saya jawab, ibunya dulu, ayahnya dulu. Ibunya dulu hafizah, ayahnya dulu hafiz. Kalau anak kita ini sering melihat orang tuanya baca Quran, selalu mendengar suara Quran, dia pasti ikut. Berkah Quran yang kita baca, Allah berikan hidayah kepada anak kita. Jangan suruh anak kita baca Quran, hafal Quran, tapi kita sendiri tidak baca, kita sendiri tidak hafal. Itu masalahnya. Karena itu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapkan niat yang baik. Selalu siapkan niat yang baik. Akan saya hafal 30 juz, kenapa tidak? Akan saya amal salih, akan saya selalu zikir, akan saya selalu qiyamul lail, akan saya tahajud, akan saya beristighfar, akan saya jaga salat saya. Niat yang baik. Begitu Allah lihat hati yang baik ini, yang sudah niatnya baik ini, Allah janji akan berikan yang lebih baik. Yang lebih baik dunia akhirat, yang lebih baik zahir dan batin. Siapkan niat yang baik. Yang siap mau hafal 30 juz angkat tangan. Niat dulu kok ketawa-ketawa, niat dulu. Ya Allah, ketawa-ketawa berarti belum siap ini. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tak boleh. Saya sendiri punya majlis ta'lim yang halaqahnya ikut, yang sudah pensiun. Paling mudah bagi mereka 50 tahun. Itu paling mudah, 50 tahun. Mereka mulai belajar. Alhamdulillah, setelah 2 tahun ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Berarti bisa. Tapi masalahnya mau atau tidak. Dipanggil keluarga Allah. Manusia paling mulia, gak ada yang lebih mulia daripada Ahlul Quran, gak ada. Tahu, kalau kalian sering baca Quran, kalau kalian sering baca Quran di dunia,
Allah panggil nanti di hari kiamat di dalam surga, Allah minta bacalah. Allah mau dengar suara antum langsung. Antum baca depan Allah. Kata Allah, baca dan naik. Baca dan naik martabatnya di dalam surga. Baca dan naik, baca dan naik sampai martabat paling tinggi di dalam surga. Martabat paling tinggi di dalam surga bersama Nabi dan Rasul, bersama Siddiqin dan Syuhada. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, orang yang selalu ibadah, orang yang mantap imannya, sempurna yakinannya, banyak taatnya, lama sujudnya, kata Allah mereka itu akan gabung bersama mereka-mereka yang luar biasa di dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Akan nanti menjadi tetangga sama Nabi dan Rasul, Siddiqin, Syuhada. Padahal kita belum punya amalan seperti mereka, tapi berkah Al-Quran bisa angkat martabat kita di dalam surga Allah. Berkahnya Al-Quran. Berkahnya Al-Quran, satu orang menjadi ahlul Quran, bawa keluarganya semuanya ke surga Allah. Semua keluarganya masuk surga berkah satu orang. Ahlul Quran akan dapat kemuliaan khusus. Allah mengizinkan mereka bawa syafaah untuk temannya, untuk keluarganya. Karena itu kata ulama, kalau anda masih malas belum belajar Quran, anda masih malas belum hafal Quran, minimal punya teman akrab ahlul Quran. Punya teman akrab ahlul Quran. Qari, imam masjid, guru Quran, selalu dekat sama mereka itu. Selalu jaga hubungan silaturahmi. Berkah orang ini akan anda selamat nanti di hari kiamat dan masuk surga. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu tidak usah kita bahas. Kalau sudah isi yang terbaik, alhamdulillah, jadi lebih baik lagi. Tapi kalau masih banyak kekurangan, alhamdulillah ada solusinya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Istighfar dan taubat dapat dua hal. Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu, dan yang kedua akan Allah bantu dan bimbing kita masa depannya biar kita istiqamah atas taat kita kepada Allah. Syaratnya cuma satu. Syaratnya biar dapat dua hal ini, syaratnya satu, jujur dalam niatnya. Jujur, akan saya mau hafal, akan saya mau baca, akan saya mau taat, akan saya mau ibadah, akan saya mau infak, akan saya zikir, akan jujur dalam niatnya. Karena di sini gak bisa bohong sama Allah, gak bisa. Allah sudah tahu isi hatinya apa. Jujur dalam niatnya akan dapat dunia dan akhirat. Tayyib, sekarang apakah siap menjadi hamba Allah yang lebih baik? Apakah siap masuk surga Allah? Siap menjadi ahli surga Allah? Siap masuk surga Allah? Mau menjadi ahli surga Allah? Silahkan, silahkan. Mati dulu,
Mati dulu masuk surga. Harus mati kan? Mati dulu. Mati atas taat. Mati atas perjuangan untuk agama Allah. Mati lagi salat. Mati lagi zikir. Mati lagi taat. Mati lagi tahajud. Mati sudah hatinya selamat, sudah batinnya suci, akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada beberapa amalan mudah sekali, tapi balasannya, hadiahnya surga Allah. Yang pertama, barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang jaga istiqamah bacaan ayatul kursi setiap habis salat fardu. Apa? Ayatul kursi habis setiap salat fardu, dapat jaminan surga Allah. Satu ayat dapat jaminan surga Allah. Gimana kalau satu juz? Kira-kira apa yang kita dapat? Yang kedua, Qul huwallahu ahad, sudah hafal ya? Sudah hafal Qul huwallahu ahad? Barang siapa, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, dapat istana di dalam surga. Dapat apa? Istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali, 2 minit 3 minit udah habis 10 kali. Hadiahnya istana di dalam surga. Berarti kalau kita sudah meninggal dunia, bukan cuma satu rumah di sana, tapi satu komplek, karena hamba Allah ini rajin istiqamah setiap hari baca Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, selalu jaga wudu'nya, selalu dalam keadaan wudu', selalu dalam keadaan wudu'. Batal wudu', langsung wudu' lagi. Batal wudu', langsung wudu' lagi. Dan begitu kalau anda mau jadi sempurna, habis wudu' itu laksanakan 2 rakaat sunnah wudu'. Laksanakan 2 rakaat sunnah wudu'. Amalan ini dapat jaminan surga. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cerita Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, wahai Bilal, aku dengar suaramu di dalam surga. Amalanmu apa? Kata Sayyiduna Bilal, saya selalu dalam keadaan wudu. Begitu batal wudu, langsung wudu lagi, dan setiap wudu aku salat 2 rakaat sunnah wudu itu. Masih hidup di dunia, tapi suaranya sudah ada di dalam surga. Suaranya sudah ada di dalam surga. Silahkan isi yang terbaik, akan dapat yang terbaik. Isi yang terbaik, akan dapat yang terbaik dunia dan akhirat. Terima kasih banyak jemaah Masjid Al-Hasbi. Semoga semuanya selalu sihat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, kita berikan kesempatan, nanti habis itu kita tutupi dengan doa insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله ثم ينحاضر دم لم ينبنه بركيني مسجد الحسبي. يا الله بنجن كان أمرنيا سهات كان بدنيا لنجر كان أرسنيا بركهيه دوبانيا أنكنيا جوجنيا صالح صالحة حافظ حافظة. يا الله أنبونس قال دوس دوس كمي يا الله تريمس قال عمل عباده كمي يا الله. يا الله آخر حياة كمي سموا دغن حسن الخاتمة حسن الخاتمة تليسنا ما كمي سموا أهلي سرقموا يا الله أهلي سرقموا يا الله برسام نبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تريمك سيبانيك جزاكم الله خيرا كثيرا. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun sedanten kemawon, sampai bertemu lagi insyaallah ya. Panjang umur semua dipertemukan lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah angkat tangan ya, yang berkomitmen untuk berdonasi tadi semuanya maju nanti ya setelah sholat ya. Setelah sholat jangan pulang dulu, berarti setelah sholat ke depan bertemu kami, serah terima secara simbolis dari Syekh Husain insyaallah. Cukup sekian, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.